Bab 7, Bayangan yang Memburu. Langkah-langkah cepat menggema di koridor apartemen. Budi baru saja pulang dari kantor penyimpanan data tempat ia menemukan rekaman yang bisa membuktikan sabotas Arman. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil, benda sederhana tapi punya kekuatan besar untuk menyelamatkan karier Nadia. Namun perasaan aneh merayapi dirinya, seperti ada mata yang mengawasi, tanda bahaya. Sesampainya di depan pintu apartemen Nadia, ia mendapati pintu tidak terkunci. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia mendorongnya. "Nat!" panggilnya. Tidak ada jawaban. Lampu ruang tamu menyala redup dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Lalu dari dalam kamar terdengar suara, bukan suara Nadia, suara lelaki. "Ah, akhirnya pulang juga kau, Bud." Budi sontak menegang. Arman keluar dari kamar santai dengan senyum licin di wajahnya. Provokasi. "Apa yang kau lakukan di sini?" Budi langsung maju, tapi menahan diri. Ia tahu Arman selalu punya jebakan. Arman terkekeh. "Tenang saja, aku cuma ingin bilang permainanmu berani juga. Berusaha cari bukti ya?" Tatapan Budi tajam. "Kalau kamu berani menyentuh Nadia..." Arman mengangkat tangan menghentikan ucapannya. "Aku nggak perlu menyentuhnya. Cukup buat dunia percaya kalau dia lemah, karirnya hancur, dan kau pun ikut terseret." Budi menggenggam erat flash disk di sakunya. "Kamu nggak akan menang, Arman. Aku sudah punya apa yang aku butuhkan untuk menjatuhkanmu." Arman menyeringai. "Oh, jadi flash disk kecil itu ya? Jangan kira aku nggak tahu. Kau pikir aku sebodoh itu?" Budi tercekat. Bagaimana Arman bisa tahu? Nadia kembali. Suara pintu terbuka terdengar. Nadia masuk dengan kantong belanja di tangannya. Saat melihat Arman di ruang tamu, kantong itu langsung terjatuh. "Arman, apa yang kau lakukan di sini?" Arman berbalik, menatapnya dengan senyum licik. "Aku hanya mampir. Lagi pula, bukankah dulu aku juga pernah tinggal di sini?" "Keluar!" Nadia berteriak, suaranya bergetar. Arman mendekat beberapa langkah, membuat Nadia mundur. "Aku cuma ingin bilang satu hal. Kau bisa kehilangan segalanya kalau tetap keras kepala. Pikirkan baik-baik, Nad. Kalau kau kembali padaku, aku bisa hentikan semua ini." Nadia memucat. "Tidak akan pernah." Arman mendesah, pura-pura kecewa. "Sayang sekali. Kalau begitu, biar kita lihat siapa yang lebih kuat." Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan aroma parfum menyengat yang membuat Nadia hampir mual. Luka yang dalam. Setelah Arman pergi, Nadia terduduk di sofa, wajahnya pucat. Budi segera menghampiri, menggenggam bahunya. "Nad, kamu nggak apa-apa." Air mata Nadia jatuh. "Bud, aku takut. Dia tahu segalanya. Dia selalu satu langkah di depan kita." Budi menunduk, suaranya mantap. "Dia bukan dewa, dia manusia, sama seperti kita. Dan aku janji kita akan bongkar semua kebusukannya." Nadia menatap Budi, mata mereka bertemu. "Tapi, kalau dia berani masuk ke apartemen saja, itu artinya dia bisa lakukan apapun. Bagaimana kalau dia benar-benar menyakitimu? Aku nggak mau kehilangan kamu, Ben." Budi mengusap pipinya yang basah. "Kamu nggak akan kehilangan aku. Justru karena aku cinta sama kamu, aku nggak akan biarkan dia terus mengendalikan hidupmu." Rencana besar malam itu, mereka tidak bisa tidur. Di meja makan, flash disk kecil itu tergeletak di antara mereka seperti benda paling berharga di dunia. "Besok aku akan serahkan ini ke direksi perusahaanmu," kata Budi. "Kalau mereka lihat bukti ini, posisi Arman selesai." Nadia menggenggam tangannya. "Kamu yakin aman? Kalau dia tahu isi flash disk ini, dia pasti akan lakukan apa saja untuk merebutnya." Budi tersenyum tipis. "Biarkan dia mencoba, aku sudah buat salinannya. Sekarang aku ingin lihat sejauh mana dia berani." Bayangan di malam hari. Menjelang dini hari, saat Nadia akhirnya tertidur di sofa, Budi berdiri di balkon. Hujan rintik-rintik membasahi wajahnya. Ia memandang jauh ke arah lampu kota, dan hatinya bergetar. Arman jelas tidak akan berhenti. Ia bukan sekadar musuh yang marah karena kehilangan cinta. Ia adalah bayangan masa lalu yang berusaha merenggut masa depan mereka. Tapi Budi juga tahu satu hal. Cinta bisa membuat orang biasa menjadi luar biasa. Dan malam itu ia berjanji sekali lagi dalam hati ia akan melindungi Nadia, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri.